Kenalkan, nama saya Lovely Zilian Barita dengan NIM 11S23045 dari Prodi 1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas praktikum ketiga dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Untuk penjelasannya itu, eh, yang pertama itu kita di sini disuruh untuk membuat sebuah objek headset. Nah, jadi yang langkah-langkah yang perlu diperhatikan itu, yang pertama itu adalah menggunakan gambar referensi atau blueprint atau foto headset untuk mempermudah kita dalam eh, membuat objek tersebut. Yang pertama itu kita dimulai dari objek dasar seperti silinder untuk bagian earpad dan torus atau circle untuk headband. Selanjutnya, kita menggunakan modifikasi seperti mirror modifier agar hasilnya simetris dan bentuk disesuaikan menggunakan edit mode dengan alat seperti extrude, skala, dan loop cut. Selanjutnya, untuk detailnya itu, kita menambahkan objek kecil seperti kabel, mic, atau busa dengan subobjek. Dan kita menggunakan subdivision surface modifier untuk memperhalus permukaan. Selanjutnya, untuk material dan shadingnya, kita memerlukan material kulit, plastik, dan metal dibuat melalui Tab Shader Editor. Untuk simulasinya, kayak seperti misalnya headset itu yang bisa ditekuk, itu kita gunakan armature atau rigging sederhana atau shape case. Selanjutnya, kita masuk ke objek yang kedua, yaitu selanjutnya kita masuk ke objek yang kedua, yaitu helm. Jadi langkah-langkah yang perlu kita perhatikan itu, yang pertama itu kita mulai dengan UV sphere sebagai dasar helmnya. Lalu kita gunakan proportional editing untuk menyesuaikan bentuk kepalanya. Lalu untuk bentuk dan simetrinya kita gunakan mirror modifier untuk pemodelan simetris, dan kita memotong lubang atau area tertentu dengan boolean modifier jika helm memiliki visor. Selanjutnya itu untuk detailingnya itu kita tambahkan ventilasi, pelindung mata, atau logo menggunakan insert face atau bevel. Untuk tekstur dan materialnya kita kayak materialnya itu seperti metalik atau glossy yang dapat diatur pada tab material. Lalu kita gunakan UV Unwrap untuk tekstur logo.
Selanjutnya di sini ada objek eh, kursi. Jadi, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam membuat objek kursi ini, yang pertama itu kita lihat struktur dasarnya itu. Dimulai dari kub, yang kemudian di scale untuk membuat dudukan dan sandaran. Lalu, kaki kursi dapat dibuat dengan cylinder atau kub yang di skala memanjang. Untuk penggunaan modifiernya, kita gunakan array modifier untuk menduplikasikan bagian seperti kaki atau rangka. Dan kita gunakan bevel untuk memberi tepi halus. Lalu, untuk material dan tekstur, material seperti kayu atau kulit dimasukkan ke dalam shader editor, dan kita gunakan UV mapping agar tekstur tidak tampak pecah. Untuk simulasinya, itu eh, dudukan yang empuk itu kita bisa bisa kita gunakan untuk pembuatannya itu kita bisa gunakan soft body atau cloth modifier. Selanjutnya di sini ada objek pedang. Jadi untuk kalau untuk objek pembuatan pedang ini pastinya kita mulai dari cup, lalu dimodifikasi bentuknya menjadi runcing dan pipi, dan kita gunakan loop cut dan knife tool untuk menyesuaikan bentuk eh, bilah, dan untuk gagang dan penjaga tangan, gagangnya itu kita buat dari cylinder, dan penjaganya itu kita buat dari cup atau plane yang dimodifikasi, dan untuk material dan shadernya, bilah menggunakan shader eh, metal atau glossy, sementara gagang bisa pakai kulit atau kayu. eh, dan untuk simulasinya, eh, kalau semisal kita digunakan dalam sebuah game atau animasi, kita bisa pakai ragged body atau digunakan dalam action pose atau animasi.
Selanjutnya, di sini ada sebuah sebuah objek yang terakhir untuk praktikum ketiga, yaitu robot. Yang pertama itu modular modelingnya. Jadi, robot ini dimodel dari bagian-bagian modularnya itu seperti kepala, badan, tangan, dan kaki. Terus kita menggunakan objek dasarnya itu seperti cube, cylinder, dan sphere. Yang kedua itu precision dan simetrinya. Kita gunakan mirror modifier dan snap to grid untuk presisi. Yang ketiga itu rigging dan armature. Dibuat dengan armature modifier, masing-masing bagian diparent ke tulang. Selanjutnya, buat sistem AIKA atau inverse kinematic agar robot bisa dianimasikan dengan mudah. Selanjutnya, material dan tekstur. Material metalik digunakan untuk tampilan lebih futuristik dengan shader seperti Principal BSDF. Untuk simulasi dan animasi, itu bisa kita gunakan dalam worksite, basis simulation, atau animasi khusus, kayak semisal itu transformasi. Jadi, sekian eh, penjelasan atau presentasi yang dapat saya sampaikan dalam eh, 5 objek yang eh, 5 pembuatan objek pada praktikum ketiga ini, yaitu yang pertama ada headset, helm, kursi, pedang, dan robot. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.